Baik, selamat siang. Saya izin share untuk materi terkait dengan pengelolaan kinerja pegawai ASN Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Ini materi saya dapatkan ketika mengikuti bimbingan teknis eh, kinerja pegawai di Poltrada Bali ketika saya berdinas di BBTD Umpawa. Dan ini materi disampaikan oleh Kantor Regional 10 Badan Kepegawaian Negara. Langsung saja, ini contohnya. Nama ini contoh nama salah satu ASN, nama Ayu Praba Puspita, NIP 1985 0804 2021 40 2201, jabatan analis kepegawaian ahli muda. Ada lagi nih, satu lagi, Adi Wahyu Wicaksono, NIP 1991 08 30 2001 5031 002, jabatan asesor SDM aparatur ahli pertama. Reformasi pengelolaan kinerja pegawai. Itu dimulai dari dasarnya adalah PP 10 tahun 1952, daftar pernyataan kecakapan pegawai negeri. Kemudian ada lagi, eh, maksud kami salah, ulangin, eh, di level undang-undang, perundang-undangan. Kemudian ada di sini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN. Ada lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Turunannya di level peraturan pemerintah itu PP 10 Tahun 1952 tentang daftar penyertaan kecakapan pegawai negeri. Ada lagi PP 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS. Itu DP3. Ada lagi PP 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS, sasaran kerja pegawai. Ada lagi PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Ini sasaran kerja kinerja pegawai. Jadi perubahannya di sini dari dari sini, dari sini berubah ke sini itu dari sasaran kerja menjadi sasaran kinerja. Bedanya di situ. Kemudian masih dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ini PP 30 tahun 2019, ini PP 49 tahun 2018, sasaran kinerja pegawai. Hmm. Kemudian ada Perkab BKN Nomor 1 tahun 2013, ketentuan pelaksanaan PP 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja. Dan semester 2 tahun 2021 ini eh, itu menggunakan acuan adalah Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Nah, kemudian tahun 2022 ini berlaku peraturan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Next. Poin-poin detail perubahan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 itu ruang lingkupnya eh, dan tahapan. Nah, ini Permenpan RB tahun 8 2021, ini Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Ini ruang lingkupnya adalah hanya untuk PNS, sedangkan yang Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, ruang lingkupnya itu ASN
PNS, dan P3K. Nomor satu, perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan dan penetapan SKP. Kedua, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi bimbingan dan konseling kinerja. Tiga, penilaian kinerja yang meliputi penilaian SKP dan perilaku kerja. Empat, tindak lanjut hasil penilaian kinerja yang meliputi penghargaan dan sanksi kinerja. Satu, perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Dua, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik, berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Tiga, penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai. Dan empat, tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Poin-poin detail perubahan pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, perilaku kerja dan standar perilaku kerja. Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 itu eh, ada satu, orientasi pelayanan, dua, komitmen, tiga, inisiatif kerja, empat, kerjasama, lima, kepemimpinan. Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Core Value SN dan merupakan pengembangan PP 30 tahun 2019. Satu, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Standar perilaku kerja, itu standar perilaku kerja ditetapkan sesuai jenjang jabatan dalam bentuk level 1 sampai 7. Sedangkan ini yang di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 itu panduan perilaku pada core value SN tanpa pelevelan dan dapat diberikan ekspektasi khusus pimpinan atas perilaku SN. Poin-poin detail perubahan pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, format SKP. Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, kemudian yang ini itu Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Ya, ya, yang Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, yang pertama itu terdapat dua model SKP, ini model dasar dan model pengembangan dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, itu SKP adalah rencana kinerja hasil kerja saja. Itu model SKP menggunakan pendekatan model SKP menggunakan pendekatan indikator kuantitatif atau kualitatif. Dua, SKP adalah rencana kinerja yang memuat hasil kerja dan perilaku kerja. Kuantitatif, ekspektasi pimpinan dalam indikator menekankan suatu pengukuran tertentu. Kualitatif, ekspektasi ekspektasi pimpinan dalam indikator bersifat deskriptif dan menggabungkan target. Nomor, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, hasil kerja utama, satu, pelayanan kepegawaian yang berkualitas dan tepat waktu, rencana hasil kerja, usulan persetujuan teknis kenaikan pangkat pegawai disusun secara akurat dan diselesaikan tepat waktu, aspeknya, kuantitas dan kualitas, indikator kinerja individunya, persentase usulan persetujuan teknis, kenaikan pangkat yang memenuhi syarat atau tidak BTL, targetnya 90 sampai 95%. Hasil kerja, satu, rencana kinerja, usulan persetujuan teknis kenaikan pangkat pegawai disusun secara akurat dan diselesaikan tepat waktu. Penugasan dari
Kepala Bidang Mutasi, Disiplin, dan Penghargaan Kepegawaian. Ukuran keberhasilan indikator kinerja dan target. Tidak ada usulan persetujuan teknis yang BTL karena kesalahan data atau pengetikan verifikasi. Usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKN untuk periode disampaikan tidak melebihi 20 Desember 2022. Poin-poin detail perubahan pada Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022, penilaian kinerja. Penilaian kinerja, hubungan SKPJF dan angka kredit, ketentuan peralihan. Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Satu, ini penggunaan rumus matematis. Dua, pembuatan metode scanning direct dan non-direct. Yang ketiga, pembuatan kinerja utama dan tambahan. Satu, nah, Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Satu, penggunaan kuadran kinerja. Dua, metode cascading merupakan panduan dalam penyusun kinerja. Tiga, tanpa ada persyaratan pembuatan untuk tertentu pada kinerja. Ini turunannya adalah hubungan SKPJF dan angka kredit. Kinerja JF tidak lagi dikaitkan dengan butir kegiatan dan angka kredit. Manajemen kinerja pegawai periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2021 tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Flashback penilaian kinerja Permenpan 8 Tahun 2021. Pejabat penilaian nilai kinerja PNS. Penilai kinerja, ini SKP, ini perilaku kerja. Pasal 35 ayat 2, hasil pengukuran kinerja. Nilai dokumen SKP. Nilai dokumen penilaian perilaku kerja. Dokumen penilaian kinerja. Penilaian perilaku kerja, standar perilaku kerja. Metode 360, penilaian perilaku kerja berdasarkan penilaian atasan langsung, rekan kerja setingkat dan atau bawahan langsung. Perilaku kerja sudah menerapkan metode 360. Nah, ini kemudian ini perilaku kerja belum menerapkan metode 360 derajat. Nah, kalau sudah menerapkan metode 36 derajat, maka penilaiannya 60% SKP, 40% perilaku kerja. Kalau belum menerapkan metode 360, penilaiannya 70% SKP, 30% perilaku kerja. Harus dilaksanakan harus dilaksanakan minimal 5 tahun sejak PP diundangkan pasal 64 ayat 4. Kemudian kalau dari nilai, ini ada dokumen SKP, ya ulangin maksud saya,
Dari dokumen penilaian kinerja, itu turunannya adalah penilaian kinerja PNS. Sangat baik, itu nilainya 110, lebih kecil 120, dan menciptakan ide baru dan atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi organisasi atau negara. Kemudian baik, itu nilai 90, lebih nilainya 90, eh, lebih kecil atau sama dengan X, dan lebih kecil atau sama dengan 120. Cukup itu nilainya 70, lebih kecil atau sama dengan X, eh, atau lebih kecil dari 90. Sedangkan kalau kurang itu nilainya 50, lebih kecil dari X atau lebih kecil dari 70. Kemudian sangat kurang itu nilainya lebih kecil dari 50, pasal 41 ayat 5. Distribusi PNS maksimum 20% di atas ekspektasi, 60% sampai dengan 70% sesuai ekspektasi, maksimum 20% di bawah ekspektasi. Sistem pengelolaan kinerja pegawai, the goal dari organisasi, kemudian ASN, PNS, dan P3K. Nah, ini goal organisasi, ini ASN dan P3K. Dia hubungannya seperti ini, garis ini. Ini ada dialog kinerja. Nah, ini adalah kinerja pegawai. Ini perilaku berakhlak ataupun behavior. Ini hasil kerja. Fokus pada peningkatan kinerja pegawai. Kerja dan kinerja. Nah, ini kerja menjadi kinerja, bukan kerja dan kinerja. Tadi kan kalau di PP tahun 2000, Permenpan tahun 2001 itu sasaran kerja. Nah, kalau yang di Permenpan, di PP itu yang terbaru itu dia menjadi sasaran kinerja, dari sasaran kerja menjadi sasaran kinerja. Perbedaan pencapaian hasil kerja, aktivitas, dan kategori pekerjaan. Karena hasil kerja pada SKP dituliskan dalam bahasa pencapaian hasil kerja, bukan aktivitas maupun kategori pekerjaan. Perbedaan pencapaian, ulangin perbedaan pencapaian hasil kerja, aktivitas, dan kategori pekerjaan. Karena hasil kerja pada SKP tuliskan dalam bahasa pencapaian hasil kerja, bukan aktivitas maupun kategori pekerjaan. Contoh, menyusun materi sosialisasi aplikasi SIM BG, layanan penerbitan PBG atau IMB dan SLF, monitoring dan supervisi. Hasil verifikasi berkas permohonan bantuan teknis disampaikan tepat waktu. Nah, ini pencapaiannya tentang ini menyusun materi aktivitasnya ada.
Ulangi. Oh ya. Ini menyusun contohnya. Perbedaan ini tadi contoh dari perbedaan pencapaian. Nah, contoh menyusun materi sosialisasi aplikasi SIMBG. Pencapaian aktivitasnya ada layanan penerbitan PBG atau IMB dan SLF. Kategorinya ada di monitoring dan supervisi. Kategorinya ada. Terus hasil verifikasi berkas permohonan bantuan teknis disampaikan tepat waktu. Pencapaiannya begini. Sosialisasi kategorinya ini. Hmm. Asistensi atau pendampingan terhadap pemerintah daerah terkait penggunaan SIM BG. Aktivitasnya ini pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIM BG untuk penerbitan PBG atau IMB dan SLF. Ini tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknis yang hilang. Ini mengembangkan aplikasi SIM BG. Aktivitasnya ini fasilitas penyelenggaraan bangunan gedung. Aktivitasnya ini menyusun draft kebijakan terkait bangunan gedung. Itu aktivitasnya ada. Respon terhadap permintaan bantuan teknis dilakukan dengan cepat dan memuaskan. Ini pencapaian. Oke. Kemudian pengawasan itu kategori hasil analisis kebutuhan biaya disampaikan tepat waktu. Itu pencapaian instansi pengusulan kuasa yang diberikan. Oke. Menjawab panggilan untuk komisi konsultasi dengan pemerintah daerah. Ini aktivitas memberikan bimbingan kinerja kepada pegawai di tim kerja. Ini aktivitas dan data hasil pemetaan masalah lengkap dan update. Ini pencapaian. Oke. Kemudian masih dalam kinerja menjadi kinerja. Dari kerja menjadi kinerja. Aktivitas satu, benchmarking ke instansi swasta. Dua, menyusun DIM dan telaah. Tiga, koordinasi dengan pihak ketiga. Empat, dan sebagainya. Nah, ini bukan aktivitas lagi yang dituliskan di dalam SKP. Akan tetapi, yang dituliskan itu adalah aplikasi rekrutmen berbasis mobile yang user friendly tersedia maksimal bulan Juni. SLA rekrutmen yang terupdate dan mudah diakses di publik, respon yang cepat dan ramah terhadap pertanyaan selamat, kemudian hasil kerja yang diharapkan kepada pegawai dituliskan dalam SKP. Menurunnya waktu yang dibutuhkan dalam proses rekrutan pegawai menjadi 1 bulan, sasaran unit. Nah, meningkatnya kepuasan terhadap proses rekrutmen pegawai, ini sasaran organisasi. Penyelarasan kinerja organisasi ke kinerja individu. Undang-Undang 17 tahun 2007, Perpres 18 tahun 2020, dan Permenpan PPN 9 tahun 19. Nah, di sini ada RPJMN dan Renstra. Nah, kemudian ada PK, Perjanjian Kinerja, ada SKP, JPT, ada SKP JA, dan SKP JF. Nah, dari sini itu dasarnya adalah PP 310 tahun 2019, Junto Permenpan RB 6 tahun 2020 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Dari sini, ini adalah poinnya itu adalah dapat mengcascade atau mengintervensi.
Nah, kemudian eh, di sini ya, oh, kemudian dari sini kinerja organisasi, ini dialog kinerja, kinerja individu. Nah, dialog kinerja dalam rangka melakukan penyelarasan cascading atau menentukan strategi pencapaian kinerja. Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the organization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done. US of Personal Management. Nah, rencana kinerja hasil kerja. Pejabat penilai kinerja, pimpinan, ketua tim. Nah, ini pegawai, anggota tim, dialog hasil kerja yang diharapkan, ekspektasi kinerja dihasilkan, pegawai dalam rangka pencapaian kinerja atasan atau unit atau organisasinya beserta ukuran keberhasilan terhadap rencana kinerja yang didialogkan. Satu, sumber yang dibutuhkan. Kemudian dua, skema pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, konsekuensi. Hmm. Klarifikasi ekspektasi. Hasil yang diharapkan dari pegawai, desired result. Hasil identifikasi kinerja pegawai, output atau layanan yang dukung pencapaian kinerja atau organisasi dibagi ke pegawai sehingga terlihat siapa yang mengerjakan apa, what does what, dukungan sumber daya resource, dukungan apa saja yang bisa diberikan pimpinan supaya pegawai bisa memenuhi ekspektasinya dapat berupa dukungan sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan lain-lain. Konsekuensi, memahami konsekuensi apa yang akan diterima pegawai atas pencapaian kinerja. Jika tercapai maka dan tidak tercapai maka. Ukuran indikator keberhasilan, guidelines, ekspektasi pimpinan terhadap output layanan yang akan dihasilkan, disebut baiknya apa. Dua, secepat apa atau kapan dilaksanakan atau dilakukan. Skema pertanggungjawaban, accountability, kesepakatan tentang kapan progres tersebut dilaporkan pegawai kepada pimpinannya, merupakan hasil dialog kinerja, pejabat, pejabat penilai kinerja atau pimpinan ketua tim, pegawai atau anggota tim. Nah, ini timelinenya, ini pimpinan. Nah, ini bulan Januari, dimulai dari penugasan, kemudian umpan balik, penugasan, klarifikasi ekspektasi, ini umpan balik, kemudian ini triwulan 1, ini evaluasi periodik, kemudian penugasan, klarifikasi ekspektasi, kemudian umpan balik, triwulan kedua. Nah, ini bulan Juni, evaluasi periodik, klarifikasi ekspektasi, penugasan, kemudian ini penugasan lagi, kemudian klarifikasi ekspektasi, penugasan, klarifikasi ekspektasi, kemudian umpan balik. Ini triwulan 3 September, evaluasi periodik, kemudian umpan balik, penugasan lagi, klarifikasi ekspektasi, umpan balik, triwulan 4 Desember, evaluasi akhir tahun. Catatan, menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi dilakukan di awal tahun, kemudian akan berkembang sesuai hasil umpan balik dan penugasan kepada pegawai. Setiap penugasan baru, pegawai wajib melakukan klarifikasi ekspektasi kepada pimpinannya. Orientasi pelayanan. Satu, orientasi pelayanan. Satu, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Tiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, akuntabel. Nah, ini yang kedua, ini akuntabel. Maksud saya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Tiga, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Empat, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dan yang ketiga, kompeten, itu meningkatkan kompetensi diri untuk tanggung jawab tantangan yang selalu berubah. Kedua,
membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dan yang keempat, harmonis. Yang pertama, itu menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya. Dua, suka menolong orang lain. Tiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, yang kelima itu loyal. Satu, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Dua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Tiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian enam, adaptif. Satu, cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan. Dua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tiga, bertindak positif, bertindak proaktif. Kolaboratif. Satu, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Tiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Skema penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Ini dialog kinerja. Maksud kami itu adalah satu, pimpinan dan anggota tim melaksanakan dialog kinerja, menetapkan strategi pencapaian kinerja. Nah, ini dialog kinerjanya. Nah, panduan strategi, cascading direct. Satu, aspek atau tahapan. Dua, wilayah. Tiga, beban target kuantitatif. Cascading non-direct work block. Nah, satu ini layanan, dua produk. Peran hasil pegawai. Dua, menentukan peran hasil individu anggota tim berdasarkan dialog kinerja. Strategi. Nah, ini peran hasil pegawai. Yang ketiga, ini matrik peran hasil. Matrik peran hasil individu dituangkan dalam matrik peran hasil. Empat, rencana kinerja adalah peran hasil dalam matrik peran hasil. Rencana kinerja pegawai tambah ukuran keberhasilan dan target. Ini SKP pegawai. Nah, next. Yang kedua itu dialog kinerja. Nah, ini peran hasil pegawai. Kedua, menentukan peran hasil individu anggota tim berdasarkan dialog kinerja. Satu, tuliskan kinerja, intermediate outcome, produk atau layanan JPT atau ketua tim di baris paling atas, di baris paling atas tabel. Dua, yang kedua, daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan diposisikan ke bawah kolom kiri matriks. Yang ketiga, ini untuk setiap tabel diisi dengan dialog kinerja. Satu, apa yang harus dihasilkan atau dilakukan oleh anggota unit, misalkan menyelesaikan atau mendukung suatu produk atau layanan. Dua, apa pencapaian hasil kerja dari peran yang hasil diberikan untuk menggambar ekspektasi atau kinerja maksud. Nah, ini yang keempat, peran hasil individu atau akan menjadi rencana kinerja di dalam SKP pegawai. Coba, ini kemudian matrik peran hasil satu level. Nah, ini
Nama pegawai dan jabatan pegawai, JPT, Pratama Pimpinan Unit Kerja Mandiri, JA, jabatan administratif, kemudian jabatan fungsional, intermediate outcome, produk dan atau layanan tim kerja pada unit kerja, IKI 1 JPT, ini peran hasil, rencana hasil kerja, rencana hasil kerja. IKI 2 JPT, ini peran hasil, rencana hasil kerja, kemudian peran hasil, rencana hasil kerja. IKI 3 JPT, N atau A, ini peran hasil, rencana hasil kerja, peran hasil, rencana hasil kerja, kemudian NA, ini peran hasil, rencana hasil kerja, ini peran hasil, rencana hasil kerja. Matrik peran hasil, matrik peran hasil. Peran hasil pegawai ketua tim, peran hasil pegawai ketua tim, peran hasil pegawai ketua tim, peran hasil pegawai anggota tim, peran hasil anggota tim. Dua, menentukan peran hasil individu ketua tim dan anggota tim berdasarkan dialog kinerja. Matrik peran hasil dua level. Contoh matrik peran hasil JPT ke ketua tim dan atau JF yang berada langsung di bawah JPT. Nama dan jabatan pegawai, ini intermediate outcome atau produk dan atau layanan tim kerja pada unit kerja. JPT, Pratama, pimpinan unit kerja mandiri, ketua tim kerja, IKI JPT, IKI 1 JPT, IKI 2 JPT, IKI 3 JPT. JF yang berada langsung di bawah JPT, peran hasil, rencana hasil kerja, peran hasil, rencana hasil kerja, peran hasil, rencana hasil kerja, peran hasil, rencana hasil kerja. Kemudian di sini IKI 2 JPT, peran hasil, ini ketua tim kerjanya, dan JF yang berada di bawah langsung JPT, peran hasil, rencana hasil kerja, peran hasil, rencana hasil kerja, peran hasil, rencana hasil kerja. Contoh hasil matrik peran hasil ketua tim kerja ke anggota tim kerja, nama dan jabatan pegawai, ini ketua tim kerja, anggota tim kerja, kemudian peran hasil, rencana hasil kerja, 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 peran hasil, rencana hasil kerja itu NA. Rencana kinerja pegawai plus ukuran keberhasilan dan target. Nah, ini menjadi SKP pegawai. Nah, ini eh, dari sini berangkatnya peran hasil dari ketua tim kerja. Ini ini peran hasil, rencana hasil kerja. Ini peran hasil, rencana hasil kerja. Ini anggota tim kerjanya, peran hasil, rencana tim kerja. Peran hasil, rencana hasil kerja, peran hasil, rencana hasil kerja, NA. From SKP, JA atau JA pendekatan kualitatif. Ini ada satu, satu ini nomor, yang kedua itu adalah rencana kinerja pimpinan yang diintervensi, yang ketiga ini adalah rencana hasil kerja, yang keempat ini aspek, yang kelima ini indikator kinerja individu, yang keenam ini target. Nah, kemudian A, hasil kerja utama. Yang pertama, ini diisi dengan hasil kerja prioritas tinggi. Ini aspeknya kuantitas, kualitas, waktu, biaya. Yang kemudian yang kedua, ini diisi dengan hasil kerja dengan prioritas tinggi, kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Yang ke ini, kemudian hasil kerja tambahan, lalu diisi dengan hasil kerja dengan prioritas rendah.
Rencana kinerja pegawai ini plus ukuran keberhasilan dan target. Nah, ini untuk ketua tim kerja. Ini untuk ketua tim kerja ya. Ini ketua tim kerjanya. Kemudian ini anggotanya. Ini peran hasilnya. Ini peran hasil, rencana hasil kerja. Ini peran hasil, rencana hasil kerja. Peran hasil, rencana hasil kerja. Nah, terus dari ketua tim kerja ini turunannya sampai kepada sini. Ini form SKP JAC pendekatan kualitatif. Nah, hasil kerjanya A utama, rencana hasil kerja. Penugasan dari ketua tim. Ukuran keberhasilan indikator kinerja individu dan target. Rencana hasil kerja, penugasan dari ketua tim. Ukuran keberhasilan, indikator kinerja individu dan target. B. Tambahan rencana hasil kerja, penugasan dari ketua tim, ukuran keberhasilan indikator kinerja individu dan target. Panduan penentuan target. Target, ini ada target, itu adalah hasil yang diharapkan akan dicapai pada pelaksanaan rencana kinerja. Target disusun berdasarkan IKI yang telah ditetapkan. 01 penentuan target. Kebijakan yang berlaku, data terkini baseline data, ekspektasi pelayanan, penerimaan layanan, rasionalitas, dan challenging direktif pimpinan, kondisi internal dan eksternal organisasi. Dua, bukan standar mutlak. Target kinerja idealnya tidak bernilai absolut dan memungkinkan adanya toleransi kesalahan, room of error, dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan nyawa, cedera, pelanggaran keamanan nasional, dan kerugian moneter yang besar. Disusun berdasarkan dialog kinerja, pimpinan, dan pegawai ISB. Ini format SKP, JPT, pimpinan unit kerja mandiri kuantitatif. Secara kinerja pegawai. Periode penilaian Januari sampai dengan Desember tahun. Nah, ini nama instansi, pegawai yang dinilai, nama, NIP, pangkat, golongan, ruang, jabatan, unit kerja. Ini nama, NIP, pangkat, golongan, ruang, jabatan, unit kerja. Nomor, rencana hasil kerja. Ini satu, maksud saya itu satu, nomor, dua, rencana hasil kerja, tiga, indikator kinerja individu, dan empat, target, kemudian ini perspektif. A, hasil kerja utama. Satu, diisi dengan sasaran yang terdapat pada PK atau Restra. Diisi dengan indikator kinerja yang terdapat pada PK atau Restra. Ini diisi dengan target yang terdapat pada PK atau Restra. Kemudian penerimaan layanan atau proses bisnis, penguatan internal dengan anggaran. Dua, diisi dengan direktif rencana hasil yang prioritasnya tinggi. Kemudian ini penerimaan layanan proses bisnis, penguatan internal anggaran. Yang B, hasil kerja tambahan. Tiga, diisi dengan direktif rencana aksi yang prioritasnya rendah. Perspektifnya penerimaan layanan proses bisnis, penguatan internal atau anggaran. Nah, ini format SKJPT per unit pimpinan unit kerja mandiri kualitatif.
Nah, formnya seperti ini. Itu ada sasaran kinerja pegawai, nama instansi, periode penilaian Januari sampai dengan Desember tahun, pegawai yang dinilai, nama, NIP, pangkat atau golongan ruang, jabatan, unit kerja. Ini pejabat penilai kinerja, nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja. Hasil kerja utama. Hasil yang diharapkan dengan prioritas tinggi disertai dengan jabatan pimpinan yang memberikan penugasan, ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu, target, dan perspektif. Hasil yang diharapkan dengan prioritas tinggi disertai dengan jabatan pimpinan yang memberikan penugasan, ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu, target, dan perspektif. B. Hasil kerja tambahan. Hasil yang diharapkan dengan prioritas rendah sertai dengan jabatan pimpinan yang memberikan penugasan, ukuran keberhasilan atau indikator individu, target, dan perspektif. Sasaran kinerja pegawai. Nah, ini nama instansi, format SKP, JA, dan JF kuantitatif. Periode penilaian Januari sampai Desember. Ini nah, pegawai yang dinilai, nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja, nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja. Ini satu, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Dua ya. Kemudian tiga, rencana hasil kerja. Hmm, hasil kerja utama. Satu, diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matris peran dan memiliki prioritas tinggi. Dan aspek empat, aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Dan yang kelima, indikator kinerja individu. Enam, target. Yang kedua, ini rencana hasil kerjanya diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matris peran dan memiliki prioritas tinggi. Aspek kuantitas, kualitas, waktu, biaya. Nah, B, hasil kerja tambahan. Diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matris peran dan memiliki prioritas rendah. Dalam hal JF mengintervensi kinerja PT, pimpinan unit kerja mandiri organisasi mengkategorikan rencana kinerja beserta indikator kinerja pimpinan unit kerja mandiri atau salah satu indikator kinerja yang diintervensi. Nah, ini format SKP, JPT, atau JAJF kualitatif. Nah, ini sasaran kinerja pegawai, baris sasaran kinerja pegawai, ini baris pegawai yang dinilai, ini pejabat penilai kinerja, nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja, ini pejabat penilai kerjanya, nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja, hasil kerja utama, rencana hasil kerja pejabat yang memberikan penugasan, ukuran keberhasilan atau indikator kinerja target, B, hasil kerja tambahan. Dua, rencana hasil kerja pejabat yang memberikan penugasan, ukuran keberhasilan atau indikator kinerja target. Format SKP, JA, dan JF kuantitatif. Ini sasaran kinerja pegawai, nama instansi, periode penilaian Januari sampai dengan Desember tahun. Nah, ini pegawai yang dinilai, nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja. Ini pejabat
penilai kinerja, nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja. Nomor rencana hasil kerja pimpinan dan intervensi. Nah, ini satu. Nomor dua, tiga, rencana hasil kerja. Empat, aspek. Lima, indikator kinerja individu. Enam, target. A, hasil kerja utama. Satu, diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam materi eh, pengadaan memiliki kualitas tinggi. Aspeknya kuantitas, kualitas, waktu, biaya. Dua, rencana hasil kerja diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam materi peran dan memiliki peran tinggi. Aspeknya kuantitas, kualitas, waktu, biaya. B, ini hasil kerja tambahan. Rencana hasil kerja diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam materi peran dan memiliki prioritas tinggi. Dalam CF mengintervensi kinerja JPT, pembinaan unit kerja mandiri, organisasi, maka tuliskan rencana kinerja beserta indikator kinerja OPWT, pembinaan unit kerja mandiri atau sasaran, dan indikator kinerja organisasi yang diintervensi. Format SKP, JPT, JA, atau JF kualitatif. Sasaran kinerja pegawai, pegawai yang dinilai. Nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja. Pejabat penilai kinerja, nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja. A. Hasil kerja utama. Satu. Rencana hasil kerja pejabat-pejabat yang memberikan penugasan, ukuran keberhasilan atau indikator target, kerja target. B. Hasil kerja tambahan. Dua. Rencana hasil kerja pejabat yang memberikan penugasan, ukuran keberhasilan atau indikator kerja target. Format SKP JPT atau JAJF untuk berlaku kerja. Selain hasil kerja SKP, selain hasil kerja, SKP juga memuat panduan perilaku berakhlak dan ekspektasi kedisiplinan didasarkan panduan perilaku berakhlak. Nah, perilaku kerja, satu, orientasi pelayanan, ukuran keberhasilan atau indikator kerja dan target. Ini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, produktif, dan mengandalkan melakukan perbaikan dan inti. Ekspektasi khusus pimpinan atau leader. Dua, akuntabel. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dan target. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berorientasi tinggi. Menggunakan KN dan BMN secara langsung, tanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan jabatan. Ekspektasi khusus, ini pimpinan atau leader. Tiga, kompeten. Ukuran keberhasilan indikator kinerja dan target. Ini meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dan kualitas terbaik. Ekspektasi khusus, ini pimpinan atau leader. Perilaku kerja. Empat, harmonis. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dan target, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini ekspektasi khusus pimpinan atau leader. Wah, lima, loyal. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dan target, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap pada NKRI di setiap pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan negara. Enam, adaptif, ukuran keberhasilan, indikator kinerja dan target, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
7. Kolaboratif. Ukuran keberhasilan indikator dan target ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dan untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, ini ekspektasi khusus final atau leader. Ini PNS yang dinilai, nama, NIP, pejabat penilai, nama, NIP. Format lampiran SKP pegawai, lampiran besaran kinerja pegawai, sumber daya, satu membutuhkan, dua membutuhkan, tiga membutuhkan apa, empat membutuhkan apa, skema pertanggungjawaban, progres hasil kerja dilaporkan setiap konsekuensi. Nah, satu, jika memenuhi ekspektasi maka, dua, jika tidak memenuhi ekspektasi maka, format manual indikator SKP JPT atau pemilihan unit kerja mandiri. Contoh format manual indikator SKP JPT atau pemilihan unit kerja mandiri. Rencana hasil kerja diisi dengan narasi rencana hasil kerja. Indikator kinerja individu diisi dengan narasi indikator kinerja. Tujuan diisi dengan narasi tujuan dari indikator. Deskripsi, definisi diisi dengan deskripsi indikator. Variable yang memberi indikator. Formula diisi dengan cara menghitung indikator. Satuan pengukuran diisi dengan satuan indikator. Kualitas dan tingkat kendali, ini outcome, ini output dengan tingkat kendali rendah. Sumber data, ini diisi dengan data yang digunakan untuk mengukur kinerja, periode pelaporan, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, diisi periode pelapor data. Format manual indikator SKP JPT atau pemilihan unit kerja mandiri. Contoh format manual indikator SKP JPT atau pemilihan unit kerja mandiri. Nah, di sini ada rencana hasil kerja diisi dengan narasi rencana hasil kerja. Kemudian indikator kinerja individu diisi dengan narasi indikator rencana kerja. Kemudian ini tujuan diisi dengan narasi tujuan dari indikator. Deskripsi, definisi diisi dengan deskripsi indikator X variabel yang membangun indikator. Kemudian formula diisi dengan cara menghitung indikator. Satuan pengukuran diisi dengan satuan indikator. Kualitas dan tingkat kendali, ini outcome, output dengan tingkat kendali rendah. Sumber data diisi dengan jenis data yang digunakan untuk mengukur kinerja. Periode pelaporan, ini bulanan, triwulan, semesteran, tahunan diisi dengan periode pelaporan data. Bagian 2. Bagaimana memberikan umpan balik secara berkala, ongoing feedback. Prosedur, apa, kapan, dan siapa. Instruksi kerja, itu bagaimana. Kemudian ada form checklist. Prosedur, ini apa? Satu, ini umpan balik berkala, ongoing feedback meliputi proses pemberian feedback atau hal-hal yang sudah baik atau hal yang perlu diperbaiki pegawai kapanpun dibutuhkan. Dua, dapat dilakukan secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung menggunakan media tertentu. Siapa? Pemberian umpan balik berkala, satu, wajib dilakukan oleh pimpinan, pejabat pelayan kinerja, dan dua, dapat juga dilakukan oleh pejabat lain yang memberikan penugasan kepada pegawai rekan kerja setingkat atau pegawai di bawahnya. Feedback. Kapan?
Umpan balik berkala dapat diberikan kapan saja atas inisiatif pemberi umpan balik atau inisiatif kerja pegawai sesuai kebutuhan. Ongoing feedback ini dengan mengisi form-form checklist, kemudian ini terjadi dialog kinerja, diskusi, problem solution. Instruksi kerja. Pegawai pemberi umpan balik ongoing feedback dengan pimpinan wajib dilakukan secara intens. Instruksi kerja, feedback, dialog terkait feedback untuk kinerja yang sudah baik atau kinerja yang masih perlu diperbaiki. Nah, ini dialog terkait itu feedback untuk kinerja yang sudah diperbaiki atau kinerja yang masih perlu diperbaiki. Dua, kendala atau masalah yang dialami pegawai dan alternatif solusinya. Hal lain tentang kinerja pegawai. Umpan balik berkelanjutan. Pegawai yang dinilai. Nama Nina Sulis, NIP, pangkat golongan, jabatan, ini kerja. Saya ulangi dari awal, sorry ini adalah format umpan balik berkelanjutan ongoing feedback. Umpan balik berkelanjutan. Pegawai yang dinilai, nama Nina Sulis, NIP-nya berapa, pangkat golongan ruang, jabatan, Asdep, integritas dan sistem merit, unit kerja. Nah, kemudian ini ada pejabat penilai kinerja, namanya Alex Denny, NIP-nya pangkat golongan ruang, jabatan, Deputi SDM Aparatur, unit kerja. Hasil kerja utama. Satu, launching core value SN pejabat yang memberikan penugasan Deputi SDMA. Nah, ukuran keberhasilan, indikator kinerja dan target, core value ASN dirancang oleh Presiden dengan target tanggal 27 Juli 2021. Ada statement pendapatan para menteri yang terekam dalam video set singkat. Realisasi data dukung, pengadaan IO melalui metode pemilihan langsung selesai berdasarkan surat sekretaris Deputi tentang penunjukan penyedia, storyboard dipresentasikan kepada Pak Deputi, surat permohonan dukungan launching core value ASN kepada para menteri telah disampaikan. Dan telah ada konfirmasi yang diberi dari menteri yang bersangkutan untuk memberikan statement atau pendapat pada video singkat berdasarkan surat jawaban. Pengambilan gambar statement pendapat para menteri untuk video singkat akan dilakukan dalam waktu paling lambat 10 Juli 2021. Ini umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Ini umpan baliknya. Dua, panduan perilaku dalam bentuk kepres tentang core value ASN, pejabat yang memberikan penugasan Deputi SDMA, penugasan tetap berjalan, ukuran keberhasilan, indikator kinerja target, format umpan balik ongoing feedback, perilaku kerja. Satu, orientasi pelayanan, ukuran keberhasilan, indikator kinerja dan target, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tidak henti, ekspektasi khusus pimpinan leader, umpan balik berkelanjutan berdasarkan alat bukti dukung. Selalu melakukan perbaikan berdasarkan feedback pimpinan sumber Deputi SDMA. Dua, akuntabel.
ukuran keberhasilan indikator kinerja dan target. Melakukan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan BMN secara langsung, bertanggung jawab efektif dan efisien, tidak mengalahgunakan kewenangan jabatan. Ekspektasi khusus pimpinan atau leader. Tiga, kompeten. Ukuran keberhasilan indikator kinerja dan target meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ekspektasi khusus pimpinan atau leader. Kurang memberikan bimbingan kepada pegawai berdasarkan umpan balik dari pegawai di bawahnya, sumber deputi SDMA. Harmonis. Ukuran keberhasilan indikator kinerja dan target menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif, ekspektasi khusus pimpinan atau leader ketika melayani konsultasi instansi pemerintah sangat sopan sumber hasil survei kepuasan masyarakat dari layanan. Oke, ah, nah, baik, mungkin kita selesai dulu sampai pada materi em, sampai tadi pada ya sampai kepada slide ke-55 karena ini materinya sampai dengan 88, jadi ini sampai ke 55 dulu. Sampai yang ke 55, nah sampai 55, sampai dengan slide yang ke 55, saya akan dilanjutkan lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.